Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di video saya. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bapak Ade Santoso selaku guru bahasa Indonesia. Terima kasih Pak Ade. Selamat siang. Siang, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ade sudah menyempatkan untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan saya. Itu nanti pada saat ini saya akan melakukan observasi terhadap Pak Ade ya, Pak Ade. Nanti di pembelajaran Pak Ade, nanti saya boleh masuk Pak Ade pembelajarannya? Boleh. Terima kasih Pak Ade. Tapi sebelum ke pembelajaran, di sini saya ingin menanyakan dulu Bapak Ade. Bapak Ade sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Di sini kita akan ngobrol sedikit Pak Ade sebelum melakukan pembelajaran. Saya akan menanyakan tentang tujuan pembelajaran Pak Ade. Apa yang akan Bapak Ade lakukan di dalam tujuan pembelajaran nanti pada saat Bapak melakukan pembelajaran? Oke. Untuk yang ke depan ya, saya ini lagi di kelas 11 TKJ ngajar. Itu sedang bahas tentang teks prosedur. Dan di situ untuk penjelasan awal sudah, tinggal materi besok itu tentang membandingkan teks prosedur dengan teks lainnya. Yaitu ada teks eksplanasi sama teks infografis. Nah, di situ siswa diminta untuk bisa membandingkan, bisa mengidentifikasi dari teks-teks itu. Oke, terima kasih Pak Ade. Berarti di sini Pak Ade akan melakukan pembelajaran di kelas 11 TKJ, di mana di kelas tersebut Pak Ade akan membahas tentang teks prosedur, yaitu membandingkan teks prosedur dengan teks lainnya. Terima kasih Pak Ade. Untuk area pengembangan Pak Ade, area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran tersebut itu apa Pak Ade? Yang ingin saya kembangkan di sana itu tentang pemikiran siswanya. Tentang pemikiran. Ya, jadi anak itu diminta dia bisa membandingkan, dia jadi nggak keder untuk membandingkan sebuah teks gitu. Jadi dia akan ya untuk membandingkan sebuah HP dia sudah bisa nih membandingkan tentang kameranya, memorinya dan sebagainya. Apalagi ini anak TKJ, saya kasih contoh kemarin membandingkan sebuah komputer dia bisa. Gimana kalau membandingkan sebuah teks gitu. Nah di situ kita melatih dia berpikirnya bahwa dia tuh oh ya ternyata kalau teks yang dibandingkan tuh poin A, B, C, D kayak gitu. Nah poin A, B, C, D-nya itu dia yang mencari sendiri kayak gitu. Jadi itu diberikan di pengetahuannya tentang apa sih yang dibandingkan gitu. Jadi tidak nanti menjadi salah kaprah gitu. Membandingkan teks tapi kok sama kayak membandingkan benda kan objek gitu. Betul. Terima kasih Pak Ade. Jadi lebih ke pengembangannya lebih ke areal menemukan secara kritis, membandingkan antara teks satu dengan teks yang lainnya, dan juga pengetahuannya supaya kritis. Terima kasih Pak Ade. Nah, untuk selanjutnya dalam pembelajaran nanti strategi apa Pak Ade yang dipersiapkan Pak Ade untuk pembelajaran itu berjalan dengan baik? Kalau strategi pembelajarannya saya menggunakan problem based learning. Jadi nanti permasalahannya itu dari kita, dari guru. Saya memberi contoh teks, ada 3 teks, nanti anak-anak mengidentifikasi ini teks apa gitu. Yaitu dia membandingkan teks 1, teks 2 dengan teks 2 dengan teks 3 kayak gitu. Nah, nanti itu dengan pendekatan berdiferensiasi saya itu. Nah, nanti lebih ke jadi di kelas itu saya lihat itu ada anak yang terutama cowok-cowok itu lebih ke kinestetik ya ternyata. Jadi dia kayaknya untuk baca untuk itu ternyata, tapi kalau suruh lihat praktekkan bisa gitu. Tapi yang perempuan itu beda lagi kayak gitu, makanya saya agak sedikit berbeda. Oke,
Terima kasih Pak Ade. Jadi Pak Ade lebih akan menekankan strategi ini ke dalam strategi dan metodenya base learning ya, dan juga melaksanakan tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, di mana untuk semua siswa itu beragam, setiap siswa untuk dipenuhi kebutuhan belajarnya. Terima kasih Bapak Ade. Nanti kita sampai bertemu lagi di saat observasi nanti ketika Pak Ade melakukan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Untuk video selanjutnya nanti akan ada untuk video pembelajaran di mana saya akan melakukan observasi terhadap rekan sejawat saya Pak Ade di pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 TKJ. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Baik. Semangat. Oke, kemarin kalian sudah belajar dengan saya. Biar tambah semangat, kita berdiri semua, kita jadikan lagu. Kita berdiri. Ya, Nade masih kan? Oke. Kita akan nanti bulan Oktober itu bulan apa? Lahirnya apa? Sumpah Pemuda. Maka kalian sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus semangat karena kalian ini calon-calon pemimpin masa depan. Oke? Terutama pemimpin untuk diri kalian sendiri. Oke? 1, 2, 3. Kalau posisi kemarin menang sebelahnya itu karena air, tapi berhubung kita lagi bersedih, tak apalah kita jalan ini, kan? Ya, masih ingat ya kemarin kita belajar apa aja? Ya, tentang teks prosedur. Ya, di dalam kamus. Ya, teks prosedur merupakan teks yang berisi tahapan-tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah digunakan secara pasti dalam mengerjakan suatu masalah. Ya, kemarin kita juga belajar karakteristiknya. Apa aja yang pertama? Masih ingat? Jadi teks prosedur kemarin ada berapa? 3. Yang pertama yang kedua yang ketiga protokol. Ya, kalau yang sederhana itu cuma yang 4 langkah, jadi sedikit. Kalau kompleks lebih detail. Kalau protokol itu urutannya nomor 1, 2, 3, tapi mau 3 dulu, 4 dulu, terserah itu perlu dilakukan. Maka itu disebut teks yang jenisnya protokol. Nanti kita juga akan mencoba membuatnya. Nah, strukturnya yang pertama terus nah, biasanya penutup ini opsional ya, mau dikasih atau tidak terserah kalian.
Biasanya isinya juga kalimat-kalimat yang persuasif, ajakan. Ajakan untuk menjaga kebersihan lingkungan biar tidak terhindar dari penyakit demam berdarah, ya berarti itu. Ya, nah nanti kita akan belajar tentang membandingkan teks prosedur. Ya, contohnya kita membandingkan HP Samsung Galaxy dan iPhone. Ya, berarti apa yang kita bandingkan? Kamera, terus layarnya, ya, warna dan sebagainya. Harga. Laptop Asus dengan Dell kita bandingkan. Ya, SSD ya harddisknya, terus harganya juga, RAM-nya, prosesor yang kita bandingkan. Nah, kalau bahasa apa yang kita bandingkan? Ya, nanti kita scan. Ya, silakan scan. Nah, ya, nah ini hasil scan kalian kan? Ya, udah scan. Nah, ini ada scan-nya. Kita belajar struktur, tujuan, pengertian. Nah, tujuan pembelajaran ini kita akan mengidentifikasi informasi teks prosedur dengan teksanya dengan yang berikutnya, terus membandingkan isi teks. Bapak ngangkatnya gimana? Aja tengah. Berarti ulang lagi dari awal? Ya ini kan udah tadi udah. Jangan pada nom, gadis. Udah diket. Belum. 6 orang. Dari kamu 6. Ya, silakan di-scan teksnya dari situ. Ya, tidak usah saya berikan teksnya, contohnya bisa di-scan di situ. Oke. Ya. Ya oke, tadi kita sudah buat permainan. Nah ya, juara 1 Wadianto dibuat. Kedua dan Arya. Oke kan. Silakan baru kita foto baru di sini. Kamera kita foto. Nah, di sini. Foto 5. Hadiahnya nanti kalian dapat pocot ya. Silakan ambil aja di Panano. Oke, kasih cingkak foto. Oke, semangat juara. Oke, ya ya itu nanti jadi setelah belajar materi ini apa yang kalian dapatkan sudah diikuti ya. Tes Banasi itu cocok untuk menyelesaikan aktivitas sosial atau fenomena ya. Terus tipografi sangat baik untuk menyajikan informasi. Oke, saya kasih coach. Ya, pendidikan hanya tidak hanya terbatas pada bangku sekolah, tapi harus terus dilakukan sepanjang hidup. Kalian harus selalu belajar. Oke, kita
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Ade. Siang, Pak Nano. Pak Ade menindaklanjuti yang kemarin ya, Ya. pada saat kita sebelumnya ada pra observasi, selanjutnya juga ada pada saat Bapak mengajar saya juga observasi, sekarang di pasca observasinya Pak Ade. Nah, dalam pasca observasi ini ada beberapa yang ditanyakan. Boleh Pak ditanyakan Pak Ade? Boleh, silakan. Ini ada beberapa hal tentunya tentang refleksi Pak Ade ketika pada saat mengajar kemarin bagaimana di kelas 11 di JKT 1 tentang materi yang Pak Ade sampaikan kemarin. Refleksi saya kemarin, saya merasa anak-anak itu antusias ya. Karena saya dari awal sudah pakai Mentimeter untuk menilai anak tentang membandingkan teks itu, teks prosedur dengan teks eksplanasi. Jadi anak sudah antusias dari awal. Dan saat mengerjakan LKPD juga anak aktif dalam diskusi kelompoknya. Jadi pas di akhir pun anak itu saya uji lagi dengan asesmen formatifnya, ternyata anak berhasil ngikutin dan kan saya kasih apresiasi anak itu dengan ya hanya walaupun hanya sebuah coklat atau permen gitu. Jadi itu anak bahagia karena saya di situ di akhir asesmennya pakai kahot kan. Jadi anak tuh ngebut kejar-kejar nilai. Jadi saya berarti saya merasa alhamdulillah kayak pembelajaran saya tuh menyenangkan berarti nih menurut versi saya gitu. Tapi saya lihat juga saya tanya pas pembelajaran anak juga merasa senang Pak seru gitu katanya. Lagi-lagi Pak bawain hadiah lagi katanya. Wah jadi saya gitu ini siap-siap bawa permen mah minimal. Walaupun itu bukan istilahnya anak yang pengen saya sih dia semangat bukan karena hadiahnya tapi karena aktif di pembelajarannya seperti itu. Ibaratnya materi yang sampaikan sudah sesuai ya Pak, tentang teks juga tentang jabaran. Di sini juga tentang siswa juga merasa senang ya, yang saya di sini pembelajaran juga sudah menggunakan kahot ya, dan juga reward terhadap siswa yang merasa nilainya tinggi. Anak-anak meminta bahwa Pak ini dibawa lagi hadiahnya ya, serta ya itu sangat bagus sekali Pak Ade jadi refleksinya. Selanjutnya Pak Ade di dalam topik percakapan ini ada tidak beberapa catatan dari Pak Ade sendiri ketika dalam pembelajaran tersebut ketika saya observasi yang masih harus catatan buat Pak Ade sendiri mengenai siswa tentang atau apakah atau media Kalau yang jadi perhatian saya tuh ada salah satu siswa ya, dia itu ya mungkin karena HP-nya mungkin ya, HP-nya lagi nggak ada kuota mungkin, jadi dia agak males-malesan gitu. Ada lagi yang dia tuh entah HP dia apa HP siapa gitu, jadi kayaknya dia semangat yang dengan beralasan Pak ini susah masuk Pak dan lain sebagainya. Wah itu sepertinya itu, tapi saya lihat kalau anak ini kalau di pelajaran tidak menggunakan teknologi kayak HP gitu, dia aktif. Tapi kalau HP dia yang alasan banyak lah Pak kayak gitu, yang nggak ada sinyal, yang nggak ada kuota kayak gitu. Ya itu sih yang menjadi catatan saya. Jadi saya ya nanti untungnya pembelajaran berikutnya saya untuk anak itu mungkin saya kelompoknya dengan yang lebih aktif lagi gitu, jadi kelompok yang sepi gitu, mungkin di situ nanti. Berarti kendalanya, ibaratnya catatannya hanya di siswa itu ketika menggunakan HP mungkin terkendala dengan kuota ya, kuota. Sedangkan di sini kita sudah Pak Ade sendiri menggunakan teknologi, menggunakan quiz, kahot dan yang lainnya, jadi mungkin
mungkin siswa terkenal dan kota ya. Oke Pak Ade, di sini ada rencana tidak lanjut ke Pak Ade dari mungkin catatan Pak Ade tadi, terus juga tentang materi awal, terus juga di sini tentang diferensiasi tadi. Apakah rencana tidak lanjut terhadap kelas tersebut untuk pelajaran selanjutnya itu kemana Pak? Oh ya, nanti dari kegiatan saya itu nanti di KTL-nya itu selanjutnya anak membuat teks ya. Setelah dari awal saya belajar tentang definisi, struktur, unsur-unsurnya, terus kaidah kebahasannya, sampai terakhir cuma membandingkan teksnya, dan nanti diminta di akhirnya itu anak membuat teks prosedurnya sesuai dengan struktur yang sudah dipelajari, seperti itu Pak Neno. Sesuai ya Pak Ade? Ya. Oke, terima kasih Pak Ade. Di sini Pak Ade sudah menjabarkan dengan baik refleksinya, isu tentang percakapannya, dari catatan-catatan siswa tersebut ada 2 kata juga, terus juga catatan tentang siswa tentang HP juga ada di sini, catatan khusus tentang siswa tersebut, pemberian reward juga terhadap siswa, terus juga rencana lanjut siswa, kemudian yang akan diharapkan targetnya kata Pak Ade di sini membuat teks prosedur yang sesuai sistem yang sudah dipelajari. Terima kasih Pak Ade, maaf untuk waktunya. Terima kasih Pak Neno, mau masuk ke kelas saya, mau observasi saya. Kemudian Pak Ade tanda tangan Pak Ade. Ya. Sini Pak Ade. Tangan Pak Ade ya. Terima kasih Pak Ade, sekali ganggu waktunya, barangkali menganggap untuk ngajar lagi lain kali. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mau ngajar lagi. Tidak Pak. Coba, ya. Terima kasih Pak Ade. Iya. Nanti. Nggak dekat, tapi langsung belajar. Jadi. Om, cut.